nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim ba'd. Saudara-saudara sekalian yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, penting sekali kita ini belajar agama supaya bisa mengamalkan agama. Orang yang tidak mau belajar agama seperti orang buta. Maka dia tidak tahu mana yang hak, tidak tahu mana yang benar, tidak tahu mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah. Dia tidak tahu. Ketika seseorang tidak mempunyai penglihatan, maka dia akan salah dalam melangkah kalau dia tidak dituntun oleh seseorang. Maulana Yusuf rahmatullah alaih mengatakan bahwasanya semua orang di dunia ini buta. Terus yang bisa melihat siapa? Yang punya penglihatan siapa? Yang bisa melihat adalah Muhammadur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk itu semua orang di dunia ini berjalan dengan tuntunan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berjalan dengan tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dituntun oleh beliau. Karena kaidahnya apa? Seseorang yang tidak bisa melihat, maka dia akan berjalan dituntun oleh orang lain. Menjadi buta itu bukan satu penghinaan, bukan satu kehinaan. Seorang buta karena Allah Subhanahu wa taala yang membuat dia seperti itu. Dia tidak salah apa-apa, akan tetapi kerugian orang yang buta, orang yang tidak melihat tadi ketika dia berjalan tidak dituntun oleh orang lain, oleh orang yang bisa melihat. Inilah kerugian dia. Maka apabila apa yang disampaikan tadi, bahwa semua orang buta di atas dunia ini, semua orang di dunia ini semuanya tidak bisa melihat. Pemerintah dia tidak bisa melihat, pemerintah dia buta di dalam pemerintahannya. Seorang pedagang dia buta di dalam perdagangannya. Nah, seorang petani dia buta di dalam pertaniannya. Seorang pekerja, pemilik toko, dia buta karena tokonya. Apabila dia tidak mengetahui, apabila dia tidak mengetahui perkara yang hak, maka dia ini adalah buta. Dia akan berbuat kesalahan. Petani, dia buta di dalam pertanian. Seorang buruh dan pekerja, dia buta di dalam pekerjaannya. Orang ahli ibadah pun, ia buta di dalam ibadahnya karena tidak tahu cara beribadah. Nah, dia akan beribadah menurut kebiasaan, dia akan beribadah menurut adatnya saja. Maka boleh kita katakan bahwasanya seluruh manusia di dunia ini buta, tidak mengetahui apa yang benar, apa yang salah, tidak tahu mana yang benar, mana yang dusta. Jadi manusia terlahir dari perut ibu mereka masing-masing dalam keadaan seperti ini. Terus yang bisa melihat siapa? Yang bisa melihat, yang punya pengetahuan itu adalah Muhammadur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka untuk itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdakwah mengajak manusia, mari ikut dengan saya akan menunjukkan jalan kepada kalian. Bagaimana semua orang-orang ini berjalan di belakang seseorang yang melihat, seorang yang punya ilmu, punya pengetahuan. Untuk itulah tanggung jawab yang pertama sekali yang diberikan oleh Rasulullah SAW untuk membimbing, menunjukkan jalan kepada manusia, yaitu dakwah. Nah, inilah tanggung jawab pertama yang beliau kerjakan, karena dakwah itu adalah pintu untuk semua kebaikan. Seluruh kebaikan ada di dalam agama. Maka untuk mewujudkan agama, beliau berdakwah. Setelah orang-orang menerima dakwah, maka orang-orang pun menuju ke arah agama. Maka dia telah mendapatkan seluruh kebaikan. Beliau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada Abu Sufyan, wahai Abu Sufyan, Allah Subhanahu Wa Taala telah mengutus saya dengan memberikan seluruh kebaikan dunia dan akhirat kepada saya. Maka dapatkanlah kebaikan itu dari saya, ambillah kebaikan itu dari saya. Karena Abu Sufyan ini terus menentang baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan setelah Abu Jahal mati pun dia masih tidak mau menerima ajakan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah Allah Subhanahu Wa Taala memberikan taufik kepada Abu Sufyan untuk beriman, maka apa yang beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sabdakan, bahwasanya saya membawa seluruh kebaikan dunia dan akhirat. Seluruh kebaikan ada di dalam agama, dan Allah Subhanahu Wa Taala telah memberikan agama tersebut kepada Anda. Agama itu Allah Subhanahu Wa Taala
telah berikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk itu beliau adalah orang yang melihat, orang yang punya penglihatan. Beliau adalah orang yang memiliki cahaya, yang memiliki pelita. Ada dua cahaya, Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Cara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah dua cahaya. Dua-duanya ada pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, untuk itulah maka Hadraji Maulana Yusuf rahmatullahi alaih mengatakan bahwasanya seluruh manusia di dunia ini buta, tidak bisa melihat. Mereka tidak tahu mana yang benar, mana yang salah. Maka penting bagi mereka untuk menerima dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Penting bagi mereka untuk yakin terhadap perkataan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Penting bagi mereka untuk menjadikan usaha mereka seperti usaha Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka seluruh pintu kebaikan akan terbuka, seluruh pintu kesuksesan, seluruh pintu kebahagiaan akan terbuka ketika seseorang ambil daripada kerja ini, ambil dakwah sebagai maksud hidupnya, maka segala pekerjaan akan bisa dikerjakan. Tidak ada lagi pekerjaan yang susah baginya, karena dalam kehidupannya sudah ada dakwah agama, dalam kehidupannya sudah ada usaha agama. Maka dia akan beramal selama bertahun-tahun dan dia tidak akan meninggalkan amal. Ada satu orang di tempat kami, kata Maulana Ibrahim Damat Barokatuh, beliau katakan orangnya masih hidup, hanya sekarang sudah lemah. Dia katakan sudah 30 tahun saya tidak pernah ketinggalan keluar 3 hari di jalan Allah Subhanahu wa taala setiap bulan. Karena apabila seseorang telah berusaha untuk beramal, Allah Subhanahu wa taala akan bukakan jalan untuknya. Jadi sudah 30 tahun tidak pernah tertinggal keluar 3 hari setiap bulan. Dengan pekerjaannya, dengan kesibukan dunianya, dengan macam-macam urusan dunianya. Kemudian ada satu lagi, Maulana Ibrahim Daud Barokatuh mengatakan, sudah 12 tahun saya tidak pernah ketinggalan jauh lah, katanya. Ada orang lagi mengatakan demikian. Kenapa? Karena dia berusaha. Ketika seseorang itu berusaha, maka Allah Subhanahu wa taala akan membukakan jalan. Walladzina jahadu bina lanahdiyannahum subulana. Maka di tempat yang sangat monumental ini, yaitu di tempat petilasan Mbah Marijan ini, maka kita sama-sama buat tadzkirah bagaimana kita senantiasa pikir atas agama agar Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita semua sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga Allah Subhanahu berikan keberkahan kepada kampung-kampung di sini, kepada ini Masya Allah yang sudah setiap hari bekerja di sini juga, yang berkhidmat di tempat ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah, memberikan kekuatan iman, dan semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita keberkahan hidup di dunia dan di akhirat. Subhanallah bihamdi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.